kita tidak sepenuhnya memahami konteks pendapat ulama ya. Yang jelas pendapat ulama itu misalnya karena ada sanad yang bermasalah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, karena para ulama itu sangat bersemangat mencari hadis dan melihat hafalan mereka, kemudian melihat, oh ternyata ini hadisnya palsu. Yang ketiga, mengikuti kedustaannya. Jadi kita melihat faktor isinya ya. Di mana faktor hadis ini ada tanda-tanda berdusta. Nah, makanya karena ujiannya karena selain daripada teks yang kita bahas dalam bentuk resuman adalah hafalan Anda ya. Ada 40 hadis yang Anda hafal, minimal maknanya paham. Karena yang akan saya tanya dalam ujian akhir nanti adalah maknanya ya. Maknanya aja, ini hadis atau tidak? Ini hadis atau tidak? Ini hadis atau tidak? Jika Anda katakan hadis, ya. Bila Anda katakan tidak, ya tidak ya. Alhamdulillah, minimal ulumul hadis tamat, dua menguasai. Pertama menguasai hadis, kedua menguasai hafalan hadis, 40 hadis dan menuliskan 40 teks hadis ya. Terakhir ada tugas ilmiah itu yang saya share tapi nanti saya akan jelaskan pada segmen selanjutnya ya. Yang keempat mengetahui kebiasaan rawi. Nah, keempat nih orang para ulama-ulama hadis mencari hadis palsu itu dengan kebiasaan rawinya. Apakah dia sering berdusta, sering memasukkan hadis, dicari siapa saja orangnya ya. Banyak sekarang kitab-kitab hadis yang namanya hadis maudhu atau kitab hadis palsu ya. Kitab-kitab yang menuliskan tentang hadis hadis palsu. Yang kelima, cacat dari segi sanad dan rawinya. Nah, itu bisa diketahui dari sini juga bisa diketahui bahwa itu hadis palsu. Tapi ulama berpendapat karena ini hadis bertentangan dengan kaidah-kaidah hadis ya. Jadi bisa jadi orang mengetahui itu hadis palsu ya. Jadi itu tadi ciri-ciri hadis palsu ada banyak sekali, ada empat ciri hadis palsu dan yang keempat ada 5 tanda-tanda menurut ulama hadis itu bisa dikatakan palsu ya. Nah, kita tidak membahas seluruhnya ini, tapi kita membahas apa saja kitabnya yang banyak membahas tentang hadis palsu. Nih, satu, Al-Mawdu'at li Abi Sa'id Muhammad bin Ali Al-Hambali. Meninggal tahun 414, dia membahas tentang hadis palsu. Banyak sekali. Ya. Kemudian At-Tadhkirah fil hadis al-mawdu'iyyah, mawdu'at, Tadhkirah. Yang keempat, Maudhu'at Ibnu Jauzi. Ini juga masyhur di buku-buku ini beberapa kitab-kitab di beberapa kajian-kajian hadis pasti ada membahas tentang al-maudhu'at, hadis-hadis palsu bagi Ibnu Al-Jauzi, ya. Dan seterusnya. Nah, demikian mengenai hadis palsu dan karangan-karangan yang membahas tentang hadis-hadis palsu, ya. Kenapa sih jadi mereka membuat hadis palsu, Pak? Ya, tadi saya sudah bilang mungkin karena ingin masyhur, karena ingin menyesatkan orang, atau karena ingin memusuhi Islam, atau menyebarkan agama mazhab, misalnya mazhab-mazhab Khawarij, Syiah dan sebagainya, atau hadis-hadis yang ya bisa dikatakan bertentangan dengan Al-Quran hadis lah intinya. Ya. Tujuannya ya tadi untuk mengalihkan perhatian masyarakat. Nomor 4, mengalihkan perhatian masyarakat dengan hadis tersebut, jangan-jangan hadis itu bisa jadi hadis sahih daripada hadisnya palsu. Dengan cara Pak, sekarang menyebarannya melalui internet. Hati-hati kawan-kawan, jika membaca hadis, sabar dulu, jangan dikatakan ini hadis atau tidak hadis, tapi yang bisa Anda cek jika tidak ada referensi sahih Muslim dan sebagainya. Meskipun ada sahih Muslim dan sebagainya, tapi juga kita perlu khawatir, hati-hati, sama sudah kita bahas ya, alat-alat untuk mentakhrij hadis, malah sudah kita bahas, mentakhrij hadis itu ada alatnya kemarin ya. Kemudian kita lanjutkan ke hadis kedua, matruk. Hadis yang ditinggalkan. Ya. Apa itu hadis matruk, Pak? Nah, ini contohnya. Pertama, hadisnya itu sebabnya ya, sebab hadis itu dikategorikan hadis matruk atau dituduh karena berdusta. Bedanya dengan maudhu, palsu, kalau matruk ini tertuduh berdusta dia. Jadi ya, ditinggalkan hadisnya.
alla yarwiya dzalika hadis illa min jihatihi wa yakunu mukhalifan liqawaidil ma'lumah. Pertama, riwayatnya bertentangan dengan kaidah yang sudah diketahui sebelumnya oleh para perawi hadis. Ya. Yang kedua, ayyariya bil kadzi fi kalamil adi, lakin lam yadhhar minul kadzi fil hadis an-nabawi. Orang-orang yang memasukkan hadis ini atau hadis yang dikatakan pendusta ini, dia bisa dikenal dari beberapa hadis yang dia sudah katakan kedustaannya. Ya. Dia menustakan hadis ini hadisnya. Contoh, kala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnut fil fajri wa yukabbir yawm arafah min salatil ghadat, malam. Wa yaqta'u salatul asri akhiri ayyam tasyrik, dan mengakhirkan salat asar maghrib pada hari-hari tasyrik. Waqad qala Nasai wa Darqutni wa ghairihima min Amrin bin Syamar, ini hadisnya matruk, hadisnya ditinggalkan. Ini ada referensinya. Ya, kita lihat di bawah referensinya ada nih. Dalam kitab As-Sayuti Tadribur Rawi, ini masyhur di kalangan ahli ilmu hadis, membahas tentang Tadribur Rawi. Ya. Kesimpulannya apa Pak? Kesimpulannya hadis matruk itu hadis yang harus ditinggalkan karena tertuduhnya si perawi itu pendusta. Ya. Nah, jadi kenapa pendusta Pak? Ya mungkin karena dia dikategorikan orang-orang yang senang melakukan kedustaan terhadap publik, sehingga ketika dia terkenal dengan pendusta, maka perkataannya tidak bisa diterima lagi. Ya. Makanya sekarang kalau kita melihat kondisi sekarang Indonesia misalnya, ketika kawan-kawan melihat nih orang sering sekali berdusta di internet, atau sering sekali di YouTube membuka aib orang lain, sering sekali mengata-ngatain orang dengan kalimat-kalimat yang jelek, ya maka konteksnya pertama minimal fasik dulu. Fasik itu inja akum fasikum binabain fatabayyan. Jika dia orang fasik itu mengabarkan sebuah berita, fatabayyanu kata Allah, maka engkau harus tabayyun. Jadi Allah itu maksudnya sabar dulu, lihati dulu, jangan sampai kita terpedaya dengan kalimatnya. Apa itu buzur Pak? Artahakulah buzur, kabazir, apakah bahasanya ya. Tidak peduli, yang penting kita kondisi, kita jaga diri, kita ku ampusakum wahlikum nara. Kita dan diri kita, keluarga kita daripada api neraka ya. Jadi ya bisa dikategorikan orang-orang fasik itu kalau menyampaikan berita itu kita perlu waspada saja. Menerima atau tidak itu belakangan. Yang penting hadisnya, bukan hadisnya ya, riwayatnya perlu kita perhatikan atau sabar dulu lah ya. Baik, saya akan mencari hadis selanjutnya yaitu hadis mubham. Ya. Mungkin hadis mubham ini tak ke bawah kali ya. Hadis mubham. Bentar. Garib, adab, hadis musalsal, telah kabir, ahli nazil. Kita semuanya kita bahas ya. Ini dia. Baik. Hadis yang sifatnya mubham. Yang ketiga, materi hari ini. Hadis mubham itu apa Pak? Gini ringkasnya. Ya. Mubham itu tidak dikenal orangnya. Misal, dari Muhammad, ya, dari Ali, dari abahnya, dari kainya, dari Ahmad, dia berkata. Nah, nama orang ada, ini ada orangnya lah, nama orangnya beda kan ya, ada orangnya, maka konteksnya ini hadisnya mubham ya, mubham pada sanad ya, mubham sanad. Ada juga dari Ali, dari Andi, dari apa lagi nama orangnya, dari Ahmad, dia berkata bahwa ada seorang perempuan dari Ansar yang menyampaikan bahwa dia belum pernah mandi haid. Ya, nah nih, teksnya dia
ada dua model. Pertama mubham sanad, kedua mubham matan. Ada dua mubham ya. Jadi gini ringkasnya. Mubham itu konteksnya riwayat yang dibahas dalam sanad tidak ada namanya. Atau jadi kita tidak menggunakan nama. Contoh, dari Ali, dari abahnya, dari kainya, dari Ahmad dia berkata. Pertanyaannya adalah, siapa nama abahnya, siapa nama kainya? Tidak disebutkan. Maka ini hadisnya, ngarannya hadis mubham. Ya. Dari segi mana Pak? Dari segi sanad. Ada juga hadis yang berkata, dari Ali, dari Andi, dari Ahmad, dia berkata. Nah, berarti ada namanya semuanya ya, lengkap, baik. Tapi isinya, bahwa ada seorang perempuan dari Ansar yang menyampaikan bahwa dia belum pernah mandi haid, mandi wajib haid. Setelah haid itu kan mandi wajib ya. Nah, di sini disebutkan perempuan dari Ansar tidak ada. Siapa dia? Siapa nama dia ini? Siapa? Tidak ada orangnya. Nah, inilah yang kita bahas ya. Paham ya? Ada dua, mubham sanad dan mubham matan. Ya. Baik. Nih contohnya. Satu, rajulun au imra'atun. Penyebutan nama laki-laki atau nama perempuan. Kahadisi Ibnu Abbas anna rajulan, bahwa seorang laki-laki, qala ya Rasulullah al-hajju kullu am, farajul huwal Aqra Ibnu Habis. Anna rajulan, bahwa seorang laki-laki, siapa namanya laki-laki ini? Ternyata namanya adalah Aqra bin Habis. Ya. Ada juga yang menyebutkan bintun Nabi, fi ghusli bintun Nabi. Nah, anak perempuan Nabi tidak menyebutkan nama, tapi ringkasnya masih menyebutkan siapa namanya, ya. Nah, itu konteks dari hadis dari mubham matannya. Atau menyebutkan dari sahabat Urwah bin Mudrus lam yarau anhu ghairu Sya'bi wal Musayyab bin Hazan lam yarau anhu ghairu Ibnu Sa'id. Ada penyebutan yang tidak menyebutkan nama sebelumnya, ya. Sehingga ringkasnya, kalau kita bisa ringkaskan secara gampang saja, ini hadis yang sifatnya mubham sanad, nama di renat runtutan sanadnya tidak menyebutkan nama. Jika mubham matannya ada seorang nama yang tidak menyebutkan namanya. Kalau ini masih hadisnya ditolak atau lemah, sementara ini hadisnya masih dikategorikan boleh diterima. Artinya tergantung kondisinya. Jika dia hadisnya dhaif ya dhaif, tapi kalau hadisnya bagus ya hadisnya hasan, jika bagus sahih maka hadisnya sahih ya. Maka hadisnya di sini menyebutkan banyak ulama yang menolaknya hadisnya atau hadisnya hadis mubham ya. Karena tidak menyebutkan siapa nama dianya ya. Nah, maka apakah boleh memberikan hadis mubham? Kalau dalam segi matan boleh, ya. Tapi kalau dalam segi sanad, hadis mubham tidak bisa dipakai atau bisa diterima. Nah, selesai materi kita, lanjut ke materi yang ketiga.